Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ruslan. Ini pedemo mulai berdatangan dari arah Senayan guys. Ya, kita lihat guys, gedung DPR dikepung oleh para pedemo guys. Dari setiap aliansi hari ini demonstran pada datang. Atau buruh dan rakyat akan menguasai dan menduduki parlemen ini kawan-kawan. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Jokowi mundur. Nanti orasi. Ya, Anda luar biasa kaumku, buruhku, pekerja, rakyatku, semua elemen masyarakat. Tidak ada kata lelah bagi kita, tidak ada kata capek bagi kita untuk terus berjuang melawan ketidakadilan dan ketidakpastian di negeri ini. Stop ngomong. Stop dulu pembawa bendera. Stop masa aksi pembawa kendaraan roda 2, rapikan. Posisi Anda roda 4 juga rapikan. Luar biasa, masa aksi sampai ujung pun tidak kita kelihatan di mana batasnya. Ini adalah pertanda bahwa rakyat semua sepakat, mereka senasib, sepenanggungan, sependeritaan dengan kita kawan-kawan. Yuk, kokom perlahan, kokom. Di Departemen Keuangan. Itu adalah kejahatan yang luar biasa, saudara-saudara. Ketika reformasi dulu terjadi, itu ada satu orang editansil korupsi 1,3 triliun. Sejagat Nusantara ini mengeluh, menjerit. Ternyata sekarang ratusan triliun. Tapi rakyat juga mau penjarakan penjahatnya. Ini adalah satu bukti bahwa segala peraturan itu karena adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tidak mungkin ada undang-undang Omnibus Law tanpa korupsi, kolusi, dan nepotisme. Saya ingin mengingatkan teman-teman mahasiswa barangkali yang hadir di sini bahwa perjuangan teman-teman mahasiswa dan kita semua adalah KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan ternyata KKN itu menyebar kemana-mana, termasuk menyebar ke politik juga. Korupsi, kolusi, nepotisme harus menguasai politik. Maka ada pemikiran untuk menghancurkan demokrasi, untuk membiarkan agar rakyat tidak tahu apa-apa. Kadrun, kampret, cebong, diadu. Kita heboh di bawah, mereka mengeruk kekayaan negara kita, mereka mengambil uang kita dari pajak-pajak rakyat. Ini harus dilawan, saudara-saudara. Ya, tidak ada kadrun, tidak ada cebong, tidak ada kampret. Yang ada kita yang dizalimi melawan mereka yang berkuasa yang menzalimi kita. Hanya dua. Tidak ada. Kita jangan mau diadu-adu lagi. Mengerti, saudara? Mengerti. Ya, jadi kita tahu ada begitu banyak kebijakan yang aneh-aneh, dan itu semua dalam rangka memenangkan KKN atau oligarki tadi, baik dari unsur politik maupun unsur ekonomi dan seluruhnya. Saya dalam kesempatan ini ingin mengucapkan terima kasih kepada Mahfud MD. Saya tidak suka sama dia ketika dia bicara Perpu Cipta Kerja yang katanya boleh. Saya ajak tantang Mahfud MD berdebat. Saya bilang 10 menit 2 profesor itu bisa saya taklukkan ketika bicara bahwa Perpu itu adalah benar. Tapi sekarang di
tema yang lain, Mahfud MD yang membocorkan bahwa terjadi kejahatan yang luar biasa di tubuh pemerintahan, di tubuh negara, dan kita harus menyatakan bahwa kita bersama Mahfud MD dalam memerangi, dan kita dorong Mahfud MD. Dia dalam hal ini adalah man of honor, orang yang terhormat. Insya Allah kita juga di sini semua adalah orang yang terhormat. Kita hanya beberapa orang di sini, tapi apa yang kita perjuangkan mempengaruhi ratusan juta orang. Dan kita akan tunggu apakah mereka anggota DPR berani memutuskan bahwa Perpu Cipta Kerja itu sah. Padahal secara undang-undang dasar Perpu itu harusnya sudah ditolak karena pada sidang yang pertama kali yang terdekat dengan lahirnya Perpu itu tidak terjadi sidang paripurna, dan artinya menurut UUD 45 Perpu itu otomatis batal. Tapi kalau mereka masih melakukan juga untuk mensahkan, maka tiada lain dan tiada bukan, mereka itu adalah setan-setan, hantu-hantu yang kurang ajar. Karena hanya hantu, hanya setan dan iblis yang berani melanggar peraturan. Tidak lagi berat, dan pada saatnya kita akan bersama-sama untuk memastikan bahwa itu tidak terjadi. Kita akan tunggu mereka, entah sampai kapan mereka mengakhiri acara ini. Saudara-saudara sekalian, saya berterima kasih kepada pimpinan-pimpinan seluruh federasi. Kita juga berterima kasih tidak hanya buruh, tapi ada petani, ada konsorsium pembaruan agraria, ada juga mungkin Walhi, ada Greenpeace, ada Aman dan sebagainya. Ini bukan hanya protes buruh, tapi ini adalah protes rakyat Indonesia. Protes rakyat Indonesia yang menginginkan pemerintahan dan negara melindungi mereka. Itulah tema kita pada hari ini. Saudara sekalian, saya bersama Pak Darto dan Pak Jazuli. Pak Darto dari salah satu federasi, dari KSPSI juga, dari rokok, tembakau, makanan, minuman. Barangkali saya ingin meminta Pak Darto juga untuk menyampaikan apa-apa yang menjadi concern bagi anggotanya selama ini. Silakan Pak Darto. Baik, terima kasih Bang Jumhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang kami banggakan dan kami hormati, kerja seluruh Indonesia, bahwa sikap kebijakan kita terkait undang-undang ataupun peraturan pengganti undang-undang, khususnya Perpu 2 2022 tentang Cipta Kerja, kita harus konsisten menolak dan cabut Perpu Cikar. Kenapa? Karena para buruh adalah kaum yang termarginalkan. Bicara supremasi hukum ketenagakerjaan di Indonesia sangat rendah. Apabila undang-undang Cikar atau sekarang Perpu tentang Cikar ini disahkan oleh DPR, maka dapat dipastikan buruh di Indonesia, bahkan berbagai elemen masyarakat terbawah lainnya, akan tereliminasi dan terdegradasi hak-haknya sebagai bagian rakyat Indonesia yang harusnya dilindungi menurut Undang-Undang Dasar 1945. Apakah teman-teman akan terima bila Perpu Cikar ini disahkan? Maka kita semua sebagai bagian dari rakyat Indonesia yang mempunyai hak atas kedaulatan negara ini, kita wajib menyuarakan kepada anggota dewan yang terhormat, yang mewakili kita semua, yang ikut kita menentukan mereka semua duduk di panggung kantor atau gedung ini, mereka harus bertanggungjawabkan bahwa kita menghendaki Perpu tentang Cikar harus dicabut. Mengapa? Sekali lagi, supremasi hukum ketenagakerjaan sangat rendah. Bagaimana eksploitasi tentang masalah kontrak atau PKWT? Faktanya saat ini bukan ditertibkan tapi malah dilonggarkan. Apakah ini kita mau diamkan? Ini memiskinkan para buruh. Apakah tentang pengupahan saat ini sudah layak? Justru pengupahan pun tidak ditentukan lagi dengan survei dan diatur oleh mereka sendiri. Hal-hal ini dasar-dasar penting
begitu kita bicara serikat pekerja, serikat buruh adalah dasar perlindungan dasar kita harus dijamin oleh undang-undang dan dijamin oleh pemerintah ini. Kalau pemerintah belum bisa meningkatkan, hendaknya yang ada ini dipertahankan. Setuju tidak, saudaraku? Untuk itu, dalam kesempatan yang berbahagia dan baik ini, kita harus kawal bersama-sama. Pastikan hak nasib buruh di seluruh Indonesia harus terjamin, tidak boleh turun. Siap? Baik. Yang kedua, yang terkait tentang kebebasan berserikat, bahwa serikat pekerja, serikat buruh diberikan kewenangan untuk dapat melakukan bernegosiasi dengan perusahaan masing-masing dan menciptakan nilai-nilai PKB atau perjanjian kerja bersama yang sudah mengatur tentang jaminan-jaminan dan fasilitas-fasilitas yang lebih baik dari undang-undang. Faktanya pada saat ini, sejak Undang-Undang Ciker disahkan, faktanya adalah banyak PKB yang turun nilainya. Betul? Betul? Itu bukti nyata. Lahirnya Undang-Undang Ciker yang sekarang ditetapkan lewat Perpu mendegradasi perlindungan dasar tenaga kerja di Indonesia. Saya rasa itu menjadi semangat kita untuk tetap berjuang dan melanjutkan perjuangan ini sampai tuntas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, dari teman-teman